di sebuah dusun kecil bernama Nangkernang yang terletak di Desa Karanggayam, Kecamatan Ompen, Kabupaten Sampang. Kehidupan sehari-hari biasanya berjalan tenang. Dusun ini dikenal dengan masyarakatnya yang ramah dan perayaan-perayaan yang meriah, terutama setelah Ramadan. Hari itu, matahari bersinar cerah, menyinari jalanan desa yang ramai dengan aktivitas warga yang tengah bersiap merayakan Lebaran Ketupat. Lebaran Ketupat adalah tradisi yang dinantikan oleh warga. Di rumah-rumah ketupat sudah dimasak dengan sempurna, dihidangkan bersama opor ayam, rendang, dan hidangan lezat lainnya. Anak-anak berlari-lari gembira, mengenakan pakaian terbaik mereka. Sementara para orang tua sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut tamu dan sanak keluarga. Akan tetapi, di balik keramaian itu, ada ketegangan yang tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. Sekelompok anak-anak Syiah dari Desa Karanggayam dan Bluuran tengah bersiap untuk kembali ke pesantren mereka di luar Sampang. Libur Lebaran telah usai dan kini saatnya mereka melanjutkan pendidikan mereka. Anak-anak ini telah menghabiskan beberapa hari terakhir bersama keluarga, menikmati kebersamaan dan kehangatan rumah dan kampung halamannya. Mereka berkumpul di depan sebuah minibus yang akan mengantarkan mereka kembali ke pesantren. Wajah-wajah mereka cerah, penuh semangat, meski ada sedikit rasa berat hati yang harus meninggalkan keluarga dan kampung halamannya. Orang tua mereka berdiri di dekatnya, memberikan pelukan dan nasihat terakhir sebelum keberangkatan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, bayang-bayang gelap mulai menyelimuti pagi yang cerah itu. Ketika minibus mulai bergerak meninggalkan desa, ketenangan tiba-tiba terusik. Di tengah jalan, rombongan ini dihadang oleh sekelompok orang yang mengendarai sepeda motor. Mereka adalah puluhan pria yang mengaku sebagai warga Sunni, menaiki sekitar 30 sepeda motor. Mata mereka penuh amarah dan niat mereka jelas tidak bersahabat. Suasana berubah mencekam. Orang-orang Sunni itu memaksa anak-anak Syiah untuk kembali ke rumah mereka dan melarang mereka melanjutkan perjalanan ke pesantren. Keributan pun tak terhindarkan hingga terjadi perkelahian yang membuat pagi yang cerah itu berubah menjadi kacau balau. Di tengah keributan itu, seorang pemuda bernama Hamama jatuh terkapar hingga kehilangan nyawa di tengah konflik yang semakin memanas. Kabar kematian Hamama menyebar dengan cepat, menyulut amarah di kedua belah pihak. Pertikaian pun semakin meluas dan dalam waktu yang singkat puluhan orang dari kedua kelompok itu banyak terluka. Sedangkan rumah-rumah di Desa Karanggayam menjadi sasaran kemarahan. Sedikitnya ada 45 rumah dirusak dan dibakar hingga meninggalkan bekas-bekas kehancuran yang mendalam. Tentu kematian Hamama menjadi pemicu terbakarnya amarah di kedua belah pihak. Kabar kematian Hamama menyebar dengan cepat di desa, menyulut kemarahan yang meluas. Pertikaian fisik pun tidak terhindarkan dan dalam waktu yang singkat desa itu terperangkap dalam pusaran kekerasan yang tidak terkendali. Rumah-rumah terbakar, jendela pecah berantakan, dan suara teriakan memenuhi udara. Di tengah kekacauan tersebut, ada beberapa penduduk yang berusaha keras untuk menengahi dan meredam pertikaian. Namun, usaha mereka sia-sia. Desa yang tadinya damai
kini berubah menjadi medan perang kecil di antara sesama tetangga. Para pemuka agama setempat berupaya untuk memanggil semua pihak ke sebuah pertemuan darat, salah satunya di balai desa. Mereka berharap dengan ini dapat mencari jalan keluar dan konflik yang semakin memanas ini bisa berakhir dengan dingin. Akan tetapi, dalam suasana yang tegang dan emosi yang masih membara, sulit untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Di sisi lain, pihak berwenang setempat juga bergerak cepat untuk mencoba mengontrol situasi. Mereka menempatkan lebih banyak petugas keamanan untuk menjaga ketertiban dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Namun, tugas mereka bukanlah hal yang mudah, mengingat betapa kerasnya kebencian dan dendam yang melibatkan kedua kelompok ini. Sementara itu, di tengah-tengah kejadian itu, ada cerita-cerita pribadi yang terungkap, kisah persahabatan yang hancur, keluarga yang terpisah, dan harapan yang pupus karena kekerasan yang tak terduga ini. Aparat kepolisian yang mencoba menenangkan situasi pun ikut terluka akibat lemparan batu. Pertempuran yang meletus di hari yang seharusnya penuh kebahagiaan ini meninggalkan jejak duka yang mendalam di hati para korban dan saksi mata. Namun, kenyataan yang lebih kelam terungkap melalui laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Menurut Kontras, sejak sebelum Ramadan, warga Syiah di Desa Karanggayam sudah sering menerima ancaman dan teror. Mereka diancam akan dibunuh jika masih berada di dusun Nangkernang setelah Ramadan. Ancaman ini bukan sekedar kata-kata kosong. Pada tanggal 23 Agustus 2012, sweeping dilakukan terhadap warga Syiah yang akan keluar kampung, termasuk anak-anak yang hendak kembali ke pesantren. Iqlil Al-Milal, kakak dari Tajul Muluk, salah seorang pimpinan Syiah Sampang yang saat itu ditahan, segera menghubungi polisi. Namun, hanya 5 personil yang dikirim ke lokasi. Ketika kekerasan mulai terjadi, mereka tidak dapat mengendalikan situasi. Kekerasan berlanjut tanpa ampun. Anak-anak dan perempuan Syiah berusaha melarikan diri, mencari perlindungan di rumah mereka masing-masing. Tetapi massa yang marah terus mengejar. Rumah-rumah dirusak dan dibakar, meninggalkan banyak orang terluka dan dalam ketakutan. Polisi akhirnya mengevakuasi sebagian besar warga Syiah ke gelanggang olahraga atau Gor Sampang pada malam harinya. Tetapi banyak yang masih bersembunyi, ketakutan dan tidak diketahui keberadaan mereka. Dirangkum dari berbagai sumber, konflik antara kelompok Sunni dan Syiah di Kabupaten Sampang ini bukan hanya sekedar pertentangan keagamaan belaka, melainkan juga hasil dari kombinasi konflik pribadi, yakni politik lokal yang memanas dan fatwa yang mengkategorikan Syiah sebagai aliran sesat. Benih-benih konflik ini telah ditanamkan sejak tahun 2006 lalu, ketika Tajul Muluk, seorang ulama lokal, mulai mengajarkan ajaran Syiah di Kabupaten Sampang. Ulama dan tokoh masyarakat setempat yang mayoritas berhaluan Sunni menantang keras ajaran-ajaran yang dianggap Tajul sebagai nyeleneh. Protes-protes, mediasi, dan rapat-rapat yang diadakan untuk menyelesaikan perbedaan paham tidak pernah membuahkan hasil yang memuaskan. Bahkan, konflik internal antara Tajul dan adiknya Roisul semakin memperburuk situasi. Pada tahun 2009, konflik mencapai titik kritis ketika Roisul yang sebelumnya merupakan pendukung Tajul secara terbuka menantang kakaknya. Roisul mengklaim
bahwa perbedaan itu bermula dari perbedaan dalam isi ceramah dan ajaran Tajul yang dinilainya menyimpang dari ajaran Islam yang dianut mayoritas di daerahnya tersebut. Tajul di sisi lain menuduh bahwa konflik tersebut dimulai dari persaingan pribadi, terutama dalam urusan asmara. Ketegangan mencapai puncaknya pada Desember 2011 ketika pesantren Misbahul Huda yang diasuh oleh Tajul diserang oleh warga anti Syiah. Pesantren ini bersama dengan rumah Tajul dan kakaknya Iqlil dibakar habis. Ancaman akan pembunuhan terhadap Tajul dan Iqlil juga menjadi nyata. Keduanya berspekulasi bahwa Roisul berada di balik serangan-serangan ini, memanfaatkan konflik untuk kepentingan pribadi atau politiknya sendiri. Dinamika politik Pilkada Kabupaten Sampang turut memperburuk situasi. Suhu politik yang memanas, terutama dalam persaingan untuk memperebutkan kursi bupati, memberi pengaruh signifikan terhadap konflik horizontal di Sampang. Perlombaan politik yang sengit menambah intensitas pertentangan antar kelompok dengan berbagai pihak yang mencoba memanfaatkan ketegangan agama untuk kepentingan politik mereka. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menemukan bahwa ada 5 penyebab utama konflik ini. Pertama, fatwa dari MUI Jawa Timur, PWNU Jawa Timur, dan ulama Basra yang menyatakan Syiah sebagai aliran sesat. Kedua, penolakan keras oleh bupati sebelumnya terhadap keberadaan masyarakat Syiah di wilayahnya. Ketiga, putusan pengadilan yang memvonis Tajul Muluk atas tuduhan penodaan agama dengan hukuman penjara yang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan oleh penganut Syiah. Keempat, konflik pribadi antara Tajul Muluk dan Roisul yang sama-sama memiliki pengaruh dan basis massa di masyarakat. Dan terakhir, dinamika pemilihan bupati yang dikatakan memperkeruh situasi konflik yang sudah semakin memanas. Insiden ini memicu reaksi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY mengeluarkan pernyataan resmi yang menekankan pentingnya toleransi serta perlindungan bagi semua kelompok agama di tanah air. Ada beberapa poin yang menjadi atensi untuk diperhatikan. Di antaranya, Presiden SBY dengan tegas mengutuk segala bentuk kekerasan yang terjadi terhadap komunitas Syiah di Sampang. Ia menekankan bahwa tindakan kekerasan dan toleransi tidak memiliki tempat dalam masyarakat Indonesia yang beragam dan damai ini. Kemudian, Presiden SBY menyatakan komitmennya terhadap prinsip toleransi beragama. Ia menekankan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila harus menjunjung tinggi kebebasan beragama dan menjamin keamanan bagi semua warganya, tanpa memandang latar belakang keagamaan mereka. Berikutnya, Presiden SBY saat itu telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden tersebut dan membawa pelaku kekerasan ke pengadilan. Penegakan hukum yang adil dianggap sebagai langkah penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Selain itu, Presiden SBY meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan bagi para pengungsi Syiah, termasuk tempat tinggal sementara, kebutuhan dasar, serta dukungan psikososial. Hal ini untuk memastikan bahwa para pengungsi dapat hidup dengan layak selama masa pengungsian. Selain itu, Presiden SBY mendorong upaya rekonsiliasi dan dialog antar umat beragama dengan tujuan untuk memulihkan hubungan
baik antara komunitas Syiah dan Sunni di daerah Kabupaten Sampang. Ia percaya bahwa melalui dialog yang konstruktif, perdamaian dan kerukunan dapat tercipta kembali di wilayah tersebut. Dan terakhir, Presiden SBY juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan dan toleransi. Ia mengingatkan bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa yang harus dirawat dan dijaga bersama. Pernyataan Presiden SBY ini mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat dan komunitas internasional. Banyak pihak memuji komitmennya terhadap toleransi dan penegakan hukum. Akan tetapi, ada juga yang mengkritik lambannya tindakan pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Konflik ini mencapai puncaknya ketika terjadi serangan besar terhadap komunitas Syiah yang mengakibatkan kerusakan rumah dan properti serta menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Sebagai akibat dari kekerasan ini, ratusan anggota komunitas Syiah terpaksa mengungsi demi keselamatan mereka. Pengungsian ini dimulai pada Agustus 2012 setelah serangan besar terjadi. Pada awalnya, para pengungsi ditempatkan di Gor Sampang, namun karena situasi yang tidak kondusif, mereka kemudian dipindahkan ke rumah susun Jemundo di Sidoarjo pada Juni 2013. Selama bertahun-tahun tinggal di tempat pengungsian, para pengungsi menghadapi berbagai tantangan. Meskipun mereka telah mendapatkan tempat tinggal sementara yang kondisinya jauh dari ideal. Pengungsi seringkali mengeluhkan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan yang memadai, serta kesempatan pekerjaan. Kehidupan yang terbatas di rumah susun tersebut menambah beban psikologis dan sosial bagi komunitas yang terpaksa meninggalkan rumah dan tanah kelahiran mereka. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menangani situasi pengungsi Syiah Sampang, meskipun banyak yang merasa upaya ini masih kurang memadai. Beberapa langkah yang telah diambil oleh pemerintah, diantaranya pemerintah telah memindahkan pengungsi dari Gor Sampang ke rumah susun Jemondo di Sidoarjo dan memberikan tempat tinggal yang lebih layak meskipun masih jauh dari ideal. Kemudian, pemerintah telah memberikan bantuan berupa sembako dan kebutuhan dasar lainnya. Namun, bantuan ini seringkali dianggap tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari para pengungsi dalam jangka panjang. Dari masalah pendidikan dan layanan kesehatan, pemerintah telah berupaya menyediakan akses pendidikan dan layanan kesehatan, meski seringkali tidak berkelanjutan dan kurang memadai. Beberapa anak pengungsi mendapatkan akses ke sekolah, namun kualitas pendidikan yang diterima seringkali tidak sebanding dengan anak-anak lainnya di daerah tersebut. Terakhir, disusul upaya rekonsiliasi. Di sini, pemerintah telah berusaha melakukan mediasi dan dialog untuk rekonsiliasi antara komunitas Syiah dan kelompok mayoritas di Sampang. Namun, hasilnya di awal-awal belum terlihat signifikan dalam menciptakan perdamaian. Meski demikian, kelompok Syiah ini akhirnya mendapatkan angin segar untuk kembali ke kampung halamannya setelah 12 tahun jadi warga pengungsi di tanah orang. Akan tetapi, untuk kembali ke kampung halamannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jaminannya adalah mereka harus dibaiat atau mengikrarkan diri untuk kembali ke ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kisah konflik panjang ini menjadi cermin dari kompleksitas sosial dan politik di Indonesia, di mana perbedaan keyakinan agama dapat dengan mudah dimanfaatkan sebagai alat untuk kepentingan politik dan konflik personal. Di balik tabir ideologi dan fatwa, tersembunyi cerita tentang persaingan, ambisi, dan dendam pribadi yang pada akhirnya merenggut nyawa dan merusak kehidupan ratusan orang di Kabupaten Sampang. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.